Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rifki Ahda Sumantri selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas clipping saya dengan tema korupsi dan saya mengambil judul berita KPK telah menetapkan 7 tersangka kasus korupsi yang melibatkan Bupati nonaktif Kabupaten Pemalang, yaitu Mukti Agung Wibowo. Perkenalkan, saya Lovia Sara Ayuna, NIM 230103057. Baik, langsung saja kita ke bahasannya. Agung merupakan Bupati Pemalang untuk periode 2021-2026. Ia terjaring operasi tangkap tangan OTT pada 11 Agustus 2022 lalu terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan informasi aliran dana ke partai politik itu disampaikan orang kepercayaan Agung yang bernama Adi Jumal Widodo. Adi Jumal juga menjadi tersangka dan kini telah dijebloskan ke Lapas Semarang. Mukti Agung Wibowo dan orang kepercayaannya Adi Jumal Widodo ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 30 Mei 2023. 3 tersangka kini ditahan KPK. 3 tersangka yang ditahan yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Rahman, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Mubarok Ahmad, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Suhirman. Ketiganya pejabat di pemerintah Kabupaten Pemalang. 7 tersangka kasus suap Bupati Pemalang antara lain Abdul Rahman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Mubarok Ahmad, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Suhirman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Muhammad Ramdon, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bambang Haryono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Raharjo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Sodik Ismanto, Sekretaris DPRD Pemalang. Latar belakang terjadinya korupsi yaitu yang pertama, alasan Bupati melalui orang kepercayaan Agung yaitu Adi Jumal. Permintaan uang tersebut adalah suap jual beli jabatan untuk kebutuhan muktamar partai politik pembangunan. Diduga dari fakta keterangan, permintaan tersebut untuk keperluan acara partai dimaksud. Ali menuturkan keterangan Adi Jumal menyebutkan salah satu modus transaksi jual beli jabatan eselon 4 hingga eselon 1 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang adalah untuk kebutuhan acara partai. Butuh 100 miliar rupiah untuk biaya muktamar PPP. Latar belakang terjadinya korupsi yang kedua adalah aliran dana suap itu juga diterima oleh para pengurus DPC PPP Pemalang. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PPP Kabupaten Pemalang, Fahmi Hakim mengakui pihaknya menerima sumbangan senilai 963 juta rupiah dari Agung. Besaran uang yang diberikan Agung berbeda-beda, mulai dari 20 juta hingga 259 juta. Fahmi menyebut semua dana tersebut ditransfer oleh orang kepercayaan Agung yaitu Adi Jumal. Pemberian dana itu merupakan bentuk komitmen Agung kepada PPP karena telah diusung sebagai Bupati Pemalang pada 2021. Berikut dokumentasi Mukti Agung Wibowo dan kawan-kawan saat ditahan oleh KPK. Mukti Agung Wibowo dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 sampai 2022. Selain hukuman badan, hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar
300 juta rupiah. Jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Hakim mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara atas hasil korupsi yang dinikmati sebesar 4,9 miliar rupiah. Selain Mukti Agung, 4 kepala dinas yang juga merupakan penyuap bupati telah dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Solusi agar tidak terjadi korupsi oleh pejabat atau korupsi di kalangan pemerintahan. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Otoritas hukum harus memiliki wewenang yang cukup untuk menangani kasus korupsi dan menindak pejabat yang terbukti bersalah. 2. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini kepada generasi muda. Yang ketiga, perbaiki sistem dan proses pemerintahan. Korupsi sering terjadi karena adanya celah dan kelemahan dalam sistem dan proses pemerintahan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus membuka semua keputusan dan tindakan mereka kepada publik. Kelima, pemantauan independen. Membentuk lembaga-lembaga independen yang bertugas memantau tindakan korupsi. Yang keenam, teknologi dan inovasi. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik dapat mengurangi peluang untuk korupsi. Yang ketujuh, kepemimpinan yang bersih. Pemimpin politik dan pemerintah harus memberi contoh yang baik dalam berperilaku bersih dan etis. Jadi kesimpulannya adalah korupsi merupakan penyakit kronis yang harus diberantas melalui kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan masalah ini dapat diminimalisir. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintah dan menolak segala bentuk praktik korupsi. Sumber berita tersebut yaitu KPK sebut hasil korupsi Bupati Pemalang dipakai untuk muktamar parpol. Akbar Adrial, Juni 2023, news.detik.com. Kemudian yang kedua, KPK sebut orang kepercayaan Bupati Pemalang yang bongkar aliran dana suap ke PPP. Niam Syakirun, Sabrina Asril, Juni 2023, kompas.com. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.